Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkul Janata dengan NIM 2024 141330, berasal dari Prodi S1 Teknik Tenaga Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis AI pada penggunaan smart grid yang mencakup sebagai tugas ujian tengah semester pada matkul aplikasi kecerdasan buatan dalam sistem ketenaga listrikan. Oke, smart grid merupakan sistem jaringan listrik modern yang tidak hanya menyalurkan energi, tapi juga mampu berkomunikasi, memonitor, dan mengambil keputusan secara otomatis. Pada sistem konvensional, aliran listrik satu arah pembangkit ke pelanggan masih menggunakan monitoring secara manual, sedangkan pada smart grid, aliran listrik dapat disuplai dua arah, di mana ada aliran data yang berisi informasi, sehingga sistem bisa respon otomatis terhadap gangguan atau perubahan pada beban. Kemudian lanjut komponen utama smart grid, terbagi menjadi 4. Yang pertama, smart power plant, di mana pembangkit listrik yang sudah cerdas, karena dilengkapi sensor dan sistem kontrol digital. Fungsinya dapat mengatur produksi listrik sesuai kebutuhan beban, kemudian menghindari pemborosan energi, dan yang ketiga bisa integrasi dengan energi terbarukan, seperti PLTS. Kemudian yang kedua, smart transmission, di mana bagian penyaluran listrik tegangan tinggi dari pembangkit ke gardu. Terdapat keunggulan, di mana yang pertama bisa memonitor arus, tegangan, dan gangguan secara real-time, kemudian mampu mendeteksi lokasi gangguan lebih cepat, dan dapat mengurangi rugi-rugi daya. Kemudian yang ketiga, ada smart distribution, di mana distribusi listrik ke pelanggan, seperti rumah ataupun industri, terdapat fungsi utama. Yang pertama, mendeteksi gangguan secara otomatis, kemudian bisa melakukan self-healing atau pemulihan otomatis, dan yang terakhir, menjaga kualitas tegangan tetap stabil. Dan yang terakhir, merupakan smart control system, di mana ini merupakan otak dari smart grid, yang berfungsi mengumpulkan data dari seluruh sistem, kemudian menganalisis data menggunakan AI, dan mengambil keputusan secara otomatis. Oke, selanjutnya, mengapa si smart grid itu penting? Yang pertama, efisiensi energi smart grid membutuhkan produksi listrik sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada pemborosan energi ataupun biaya operasional yang lebih rendah. Intinya, listrik diproduksi sesuai beban, bukan perkiraan. Kemudian mengurangi pemadaman sistem, di mana smart grid ini dapat mendeteksi gangguan otomatis, kemudian mencari lokasi gangguan dengan cepat, dan dapat melakukan self-healing, di mana dampaknya itu sendiri listrik lebih stabil dan jarang padam. Dan yang ketiga, mendukung energi terbarukan, di mana energi seperti matahari dan angin tidak stabil. Akan tapi pada pengguna smart grid, ini dapat menyesuaikan suplai dan beban, kemudian menjaga sistem tetap seimbang, jadi energi terbarukan bisa digunakan lebih maksimal. Kemudian arsitektur jaringan dibagi menjadi dua. Yang pertama, Field Area Network atau FAN, di mana jaringan lokal yang menghubungkan smart meter dari rumah pelanggan ke kontraktor yang berfungsi untuk mengumpulkan data konsumsi listrik dari banyak pelanggan. Kemudian terdapat Wide Area Network atau WAN, di mana jaringan skala besar yang menghubungkan kontraktor dengan pusat PLN, di mana fungsinya sebagai pengirim data ke server pusat untuk dianalisis. Kemudian alur komunikasi data, yang di mana yang pertama smart meter, di mana smart meter ini mengukur konsumsi listrik pelanggan secara real time dan mengirim data ke kontraktor. Kontraktor sendiri berfungsi untuk mengumpulkan data dari banyak smart meter di area tertentu. Kemudian dari kontraktor itu akan dikirimkan ke jaringan WAN, di mana mengirim data dari kontraktor ke pusat melalui jaringan luas, internet, ataupun komunikasi. Dari jaringan WAN akan dikirimkan ke pusat sistem, utility, ataupun PLN.
di mana tugasnya menerima dan menyimpan serta menganalisis data menggunakan sistem. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dan aksi. Hasil analisis ini digunakan untuk keputusan dan tindakan otomatis pada penggunaan smart grid. Next, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, wireless, di mana alur komunikasinya itu sendiri dari smart meter menuju tower dan tower menuju server atau pusat data. Di mana pada sistem wireless ini terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama, fleksibel karena tidak memerlukan kabel dan mudah dipasang. Kemudian yang kedua ada fiber optik, di mana penggunaan fiber optik ini terdapat kelebihan. Yang pertama, kecepatan pengiriman atau sistem komunikasi yang sangat tinggi dan juga sangat stabil, di mana alur dari fiber optik sendiri dari smart meter menuju fiber optik terminal, kemudian dari fiber optik menuju server atau pusat data, di mana fiber optik ini kita memerlukan suatu media perantara seperti kabel untuk dapat mengirim informasi menuju server atau pusat data. Kemudian yang ketiga ada PLC atau Power Line Communication, di mana menggunakan kabel listrik sebagai media komunikasinya, yang di mana ini lebih hemat biaya. Sedangkan untuk alur komunikasinya itu sendiri dari smart meter menuju PLC modern. Kemudian data dikirim melalui kabel listrik yang sudah ada dan terhubung ke pusat data. Selanjutnya, fungsi utama dan peran smart meter. Smart meter adalah alat ukur listrik digital yang bisa membaca konsumsi listrik otomatis, mengirim data ke pusat, dan mendeteksi gangguan. Adapun peran smart meter yang pertama, monitoring energi, di mana pelanggan bisa melihat pemakaian listrik secara real time, kemudian data tersedia secara real time. Ini membantu penghematan energi. Kemudian yang kedua, sistem billing, di mana tagihan otomatis berdasarkan data lebih aktual, lebih akurat dibandingkan manual, sehingga tidak ada lagi salah catat. Kemudian yang terakhir, deteksi anomali ataupun pencurian listrik, di mana sistem dapat mendeteksi pemakaian tidak normal, bisa dapat mengetahui adanya pencurian listrik ataupun sambung langsung, di mana ini sangat penting untuk efisiensi PLN. Next, keterkaitan smart meter dan smart grid, di mana hubungan smart meter itu sebagai sumber data, sedangkan smart grid itu berfungsi sebagai pengolah dan pengambil keputusan. Sehingga tanpa smart meter, smart grid tidak punya data. Jika smart meter tidak ada, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, maka tidak ada data real time, dan kemudian sulit untuk memonitoring, serta respon lambat, dan sistem tidak efisien. Jadi, pada intinya, smart grid yang tidak menggunakan smart meter akan menjadi tidak pintar. Next, alur sistem. Yang pertama, smart meter yang berfungsi untuk mengukur konsumsi listrik pelanggan. Kemudian dari smart meter akan dikirimkan ke konsentrator atau dapat dibilang field area network, di mana ini berfungsi untuk mengumpulkan data dari banyak smart meter di area tertentu. Kemudian dari konsentrator akan dikirimkan ke wide area network atau jaringan luas, di mana biasanya media komunikasinya itu berupa wireless, fiber optik, ataupun PLC, di mana dia berfungsi untuk mengumpulkan data dari banyak konsentor. Dari wide area network kemudian akan dikirim ke pusat sistem, di mana seluruh data dari smart meter akan diterima oleh pusat sistem. Dan yang terakhir, adanya pengambilan keputusan dan aksi, di mana keputusan dan aksi ini mencakup gangguan
ataupun kegagalan sistem distribusi transmisi pada pelanggan. Kemudian ada analisis kritis, di mana yang pertama merupakan tantangan. Tantangan yang dimaksud yang pertama keamanan data, yang kedua pemasangan mahal dan infrastruktur yang belum merata pada kondisi Indonesia saat ini. Adapun peran teknologi seperti IoT yang menghubungkan semua perangkat dan memungkinkan komunikasi secara real time. Kemudian ada artificial intelligence, di sini sebagai analisis data besar dan prediksi pada beban. Contoh nyatanya sendiri, EPLN sudah mulai mendigitalisasi jaringan pada penggunaan smart meter di kota-kota besar. Sedangkan untuk negara lain seperti Jepang dan Eropa sudah lebih maju dalam sistem smart grid. Next, sistem smart grid dan smart meter yang dikombinasikan dengan machine learning, di mana machine learning ini membantu smart grid menjadi lebih cerdas dengan belajar dari data sebelumnya untuk prediksi dan pengambilan keputusan otomatis. Adapun fungsi mengkomunikasikan machine learning, yang pertama prediksi beban listrik, di mana machine learning mempelajari pola data historis untuk memprediksi beban listrik di masa depan. Kemudian perencanaan energi, di mana machine learning ini membantu merencanakan kebutuhan energi jangka pendek hingga jangka panjang. Dan yang terakhir, deteksi gangguan lebih cepat. Dengan menggunakan machine learning, menganalisis data sensor real time untuk mendeteksi gangguan kelainan akan jauh lebih cepat. Sehingga hasil akhir, sistem menjadi semakin cerdas, mampu belajar, memprediksi, mendeteksi, dan mengambil keputusan secara otomatis. Baik, untuk kesimpulan kali ini, di mana sistem kelistrikan modern menjadi lebih optimal karena adanya integrasi antar pengumpulan data, pengolahan sistem, dan teknologi cerdas. Smart meter menyediakan data secara real-time. Smart grid mengelola dan mengoptimalkan distribusi listrik, serta dukungan AI dan IoT dan machine learning membuat sistem mampu beradaptasi, mengambil keputusan otomatis, dan bekerja lebih efisien serta andal. Di mana smart meter berfungsi sebagai pengumpulan data utama dalam sistem listrik modern. Smart grid membuat sistem listrik lebih efisien, otomatis, dan andal. Integrasi AI, IoT, dan machine learning menjadi sistem kelistrikan lebih cerdas dan adaptif. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.